Bukti Al-Quran menjiplak Bible dengan keliru. Oke. Siap. Premis Siap, Anda ketika mengatakan Al-Quran menjiplak Bible, apa buktinya? Oke, baik. Bang, saya mau tanya nih sama Anda. Anda pernah dengar istilah mana nggak? Ini kita bahas yang mulai simpel dulu ya. Pernah dengar istilah mana? Mana? Pernah dengar? Suaranya kurang keras. Mana? Mana? Ya. Apa itu mana? Mana gimana maksudnya? Dah paham saya. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Jadi gini, saya kasih tahu. Jadi dulu ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan, mereka itu diberikan roti. Bagaimana roti itu? Dia bukan jatuh-jatuh dari langit gitu, bukan. Jadi dia itu semacam embun yang membeku di rumputan. Ya. Dia tertawa. Kita bacakan teksnya ya. Nanti saya akan ke Quran. Dan nanti Oke, akan segini. Sebentar. Saya akan belum selesai. Bukan. Oke, silakan. Bukan begitu. Silakan. Anda akan memberikan judul 100 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Maka saya minta data kepada Anda. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, langsung saja, tutup poin saja. Jangan muter-muter kayak terenggiling. Baik. Oke, baik ya. Sebentar ya. Baik, kita akan bacakan sebentar ya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ya Bang ya. Dalam Keluaran pasal yang ke-14. Saya tunjukkan ayatnya, saya balikkan kamera saya ya Bang ya. Saya balikkan kamera saya. Kita buka Keluaran pasal yang ke-16. Ayatnya kita mulai dari... Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Kita tampilkan ya Bang ya. Nih. Ini Keluaran pasal yang ke-16. Karena ini ya. Kita nih, pasal yang 11 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Perhatikan ini. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Perhatikan Bang. Ini kata apakah ini? Nih, saya bold ya. Saya bold. Kata apakah ini di dalam bahasa Ibraninya itu manna. Kalau kita cek bahasa aslinya itu manna. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya dan seterusnya. Kita baca di sini ya. Nih. Perhatikan. Kita baca di ayat 30 ininya ya. 32-nya sebentar, ayat ke-32-nya sebentar. Sebentar. Nah ini. Nih, umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar
dan rasanya seperti kue madu. Jadi kenapa dikasih nama mana? Karena mereka nggak tahu itu apa. Nah, kalau mana ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa ini? Nah, itu artinya. Apa ini? Nah, itu karena mereka tidak tahu. Nah, sekarang kita ke Quran. Terus premis yang Anda sampaikan bahwasanya Al-Quran menjiplak kitab Anda itu gimana? Baik, Mana? kita Tunjukkan. akan ke Quran. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ketika Anda menuduh seperti itu harus menunjukkan data. Baik, kita sekarang ke Quran surat Al-Baqarah. Ke Quran. Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke Al-Baqarah. Katanya 13 tahun belajar Al-Quran. Kok masih googling? Loh, ini kan baik. Saya buka ini ya. Baik, kita buka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-57. Baik, sudah kelihatan, Bang? Ya, boleh ngerokok ini ya? Iya, orang Islam kan emang begitu. Oke, baik. Enggak boleh ngerokok. Perhatikan, Bang, jangan grogi, Bang, jangan grogi. Perhatikan. Perhatikan. Ini ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 157. Coba baca Arabnya baca dulu. Nah, nggak usah lari-lari ke Arabnya. Loh enggak Bang, bukan Jadi Anda begitu. nggak percaya dengan terjemahannya? Soalnya saya itu tidak terbiasa dengan terjemahan. Coba baca. Oh, Wadol. gitu. Udah mulai nih. Mau lari nih, udah mulai mau lari. Loh saya tidak mau lari. Mau lari nih. Turunkan sama Anda. Cicit, mau Coba lari. baca ayatnya itu. Lari. Lomba baca huruf Loh, Arab. tidak Bang, saya tidak mau lari. Saya tidak mau Lomba lari. Jangan baca kau huruf framing Arab. seperti itu. Ayo baca. Oke, sebentar nih. Anda Kita tadi baca kan artinya ya. mengaku. Perhatikan. Loh enggak. Dan Kan kami Anda tadi mengaku belajar Al-Quran 13 tahun. Perhatikan. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan seterusnya. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Mana ini bahasa apa? Mana itu termasuk makanan? Mana kata dasarnya? Mana itu adalah makanan. Mana makan? Bahasa apa ini? Bahasa apa? Mana? Perhatikan dulu. Coba baca ayatnya di atas. Ayatnya baca dulu di atas. Silakan. Coba baca. Baca. Silakan kau baca. Lo baca Anda, katanya 13 tahun. Udah ke laut aja, ke laut. Lah. Ke laut sana, ke laut. Ini mau dibaca mau enggak tulisannya memang udah di sini, Abdul. Yang ditanya sama kamu, ini mana ini apa? Bahasa apa ini mana ini? Katanya Quran bahasa Arab. Mana itu kosakata bahasa apa? Menawasalwa. Apa istilah orang? Ya termasuk bahasa Arab itu. Ini kalau udah maling nih. Enggak, bahasa Arab itu. Makanya saya bilang, Bang, ketika kita mencuri sesuatu, gini Bang, perhatikan ya. Orang yang mencuri sesuatu, dia akan gelagapan ketika dia disuruh membuktikan asal-usulnya. Percaya nggak? Contoh. Enggak, orang sampean belum ngerti Bang Edis. Ya itu sudah, ini Bang Jibril. Bahasa Arab. Saya tanya Bang Jibril, kata mana itu bahasa apa? Apakah dia bahasa Perancis, apakah bahasa Arab, apa bahasa Inggris atau bahasa apa? Coba tampilkan Arabnya ya, Bang. Baik. Tampilkan ya, tampilkan. Ya. Oke, nih. Kelihatan? Al-Baqarah ayat 157. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu bahasa Arab. Oke. Sekarang saya tanya, kosakata mana itu bahasa apa? Mana nih kata mana ini? Bahasa Arab. Oke, apa akar katanya apa? Apa akar katanya? Apa akar katanya? Manna yamunno.
Aduh. Yang sampai nggak bisa bahasa Arab ya repot Nih, Bang Edi. jiplaknya itu gini loh. Gini, jiplaknya saya kasih tahu. Jiplaknya saya kasih tahu. Gini. Tuhan memberikan kepada mereka, bahasanya Tuhan tuh roti. Ini bahasa dari Tuhan yang memberi. Saya akan memberi kamu makan roti. Oke? Ya. Nah, kemudian bagaimana datangnya roti itu? Tadi udah nyimak, udah saya bacain. Enggak, bener. Saya bacain lagi nih. Aduh, berat kalau ngomong sama orang muslim nih, teman-teman. Tapi jangan tiba-tiba dimatiin nanti. Itu saya nggak semangat. Oke, Jibril nih. Aduh, kita harus balik-balik lagi tadi ke datanya gini. Jadi, pada waktu orang Israel keluar dari perkemahan, Ya. mereka melihat ada embun di rumput-rumputan itu. Mereka lihat ada embun, beku embun itu. Nah, embun itu bersisik, dikumpulin sama mereka, warnanya putih bersih. Ya kan? Ya. Nah, mereka nggak tahu itu apa. Makanya dalam bahasa Ibrani, mereka bilang, apa ini? Nah, kata apa ini, bahasa Inggrisnya itu, what is this? Ya kan? Apa ini? Kalau orang Inggris ngomongnya what is this, ya kan? Tapi orang Ibrani ngomongnya mana, apa ini katanya. Nah, sehingga roti itu dikasih nama apa ini karena mereka nggak tahu namanya. Apa mana itu? Sebenarnya itu apa sulit untuk menjelaskan sama orang yang tidak mengerti bahasa Arab gitu. Ntar dulu jangan ketawa. Berat. Nah, itu bilangnya nggak mampu Ya orang sudah, muslim. sekarang saya tanya apa itu mana? Itu sudah. Saya sudah jelaskan mulai tadi. Man wassalwa itu semacam buah-buahan makanan. Katanya apa? Akar asal usulnya, fi'il madinya maksudnya. Apa dari apa gitu maksudnya. Ya. Mana ya mun itu? Mana ya mon? Gitu. Oh nggak ngerti banget. Nanti gini ngomongnya. Berat saudara. Nggak ngerti. Oke, baiklah ya. Kita lanjutin. Ini tidak selesai di situ. Nggak selesai di situ, teman-teman. Perhatikan. Kita lanjutkan ya ke ayat selanjutnya. Nih, kita bacakan. Nih, ke ayat 60-nya ya. Nih. Baik, saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Nih. Ini Al-Baqarah 61-nya ya. Al-Baqarah 61-nya. Nih, perhatikan. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang diturunkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." Ini kalau orang-orang muslim yang awam seperti si Jibril ini nggak tahu ini masalah ayat. Mulai begini. Oke, kamu ngerti nggak di mana masalah ayat ini? Jelaskan ayo. Baik, pelan-pelan teman-teman ya. Kita tunjuk dulu kepada dia dari mana ayat ini dijiplak. Saya tunjukkan. Berasal dari manakah ayat ini dijiplak? Nih, saya tunjukin. Saya tunjukin sama kamu. Berasal dari Bilangan pasal yang ke-11. Perhatikan. Pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11. Oke, ini perhatikan. Perhatikan ya.
Nih, orang-orang bajingan, maksudnya ini orang-orang rakus ya kalau dalam terjemahan lainnya nih ya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberikan kita makan daging? Perhatikan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun, kepada semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada satu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan ya, nih. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari satu kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Hal-hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapakah kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau memberikan kepadaku tanggung jawab. Nih, kita lompat ke ayat sininya. Perhatikan ya. Jangan banyak-banyak, Dis. Ya, karena ini panjang. Orang Islam kan kalau baca yang panjang-panjang nggak mau. Karena kan simpel-simpel ya. Nih, perhatikan. Nah, saya tunjukkan nih. Lalu bertiuplah angin yang daripada Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari seberang laut. Dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan itu. Selagi daging itu masih ada di mulut mereka sebelum dikunyah, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Nih, saya jelaskan sebentar maksud ayat ini. Ya. Perhatikan ya. Nih, biar Anda paham latar belakangnya. Kalau Anda baca sebelum pasal sebelumnya nanti kalian kan nggak sanggup memahami satu perikop. Gini. Jadi orang Israel, dengarkan dulu Jibril, dengarkan. Iya, iya. Jadi orang Israel, mereka itu kan dahulu adalah bangsa yang diperbudak di Mesir. Sudah? Sudah? Iya, sudah. Nah, dulu waktu mereka budak di Mesir, mereka itu makan daging. Ada bawang merahnya, ada bawang itu dan kata mereka tadi kan, ada segala macam buah-buahnya. Walaupun mereka budak, tapi mereka dikasih makan enak. Oke? Iya. Nah, ketika mereka dibawa oleh Musa pergi dari Mesir, mereka malah keadaannya makin berat, kacau. Cuman makan itu, roti putih itu, yang hambar itu kata mereka. Roti anu nah istilahnya. Roti mana kalau kata mereka, karena mereka menyebutnya mana. Nah, kalau kata saya roti anu, ya. Roti apa ini? Karena mereka nggak tahu anunya. Nah, dengar. Kemudian mereka mengeluh. Seperti yang saya bacakan tadi, kita teringat dengan bawang, daging yang kita makan di Mesir. Nah, lalu Tuhan memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang jahat karena mereka rakus. Akhirnya apa? Dengan perantaraan angin, maka angin itu membawa burung-burung puyuh yang berjumlah sangat besar karena mereka saking rakusnya mereka kumpulin itu. Berapa homer tadi itu? Itu sekitar hampir 1 ton itu mereka kumpulin per rumah tangga. Akhirnya apa? Akhirnya malah jadi busuk dan menimbulkan wabah. Jadi banyak orang Israel yang mati di situ. Ya. Nah, sekarang ayat itu diambil, ditiru sama Qur'anmu. Nah, nih, saya tunjukin gimana cara Qur'an nirunya. Perhatikan. Nih, saya tunjukin gimana cara Qur'anmu nirunya. Biar kamu tahu. Nah, nanti di mana masalahnya? Nih. Perhatikan. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu,
mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, kentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah, dan seterusnya. Perhatikan. Maka kata Musa, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Coba, di mana ini perkataan Musa ini, mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Nyambung nggak? Coba, apakah dari mana jalan ceritanya Musa bisa mabuk kayak begini? Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Kenapa Masalahnya Musa itu. kok bisa bilang begini? Terus? Ya jawab ini kan. Kenapa Musa kok ngomong begini? Tak kira apa sama saya, Bang Edi? Baik. Kita lanjutkan. Sebentar. Kita lanjutkan, ya. Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Perhatikan, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Coba. Lalu ditimpa kepada mereka nista dan kehinaan. Gara-gara apa mereka ditimpa nista dan kehinaan? Ternyata gara-gara membunuh para nabi. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi. Gimana? Ini peristiwa di zaman Musa. Sebentar, ini peristiwa kan di zaman Musa. Musa itu nabi yang pertama. Sejak kapan mereka minta makanan? Paragraf di atas ini membahas makanan. Mereka minta makanan. Tapi paragraf di bawah mereka ditimpa bukan karena makanan yang diminta, tapi karena membunuh para nabi. Kalau ngomong sama orang kayak gini nggak nyambung ya. Oke, sekarang kamu saya tanya, Jibril, jangan banyak-banyak. Mereka nggak nyambung. Mereka histori nggak ngerti, sejarah nggak ngerti, susunan nggak ngerti, cerita. Gini, saya tanya, Musa itu waktu Musa menjadi nabi di tengah-tengah orang Israel, ada nabi nggak sebelum Musa? Nabi Adam. Dah, tidur di bawah Bang ya, tidur di bawah. Tar dulu. Enggak sakit kepala saya ngomong sama kamu. Teman-teman udah tahu bagaimana kalau ngomong sama orang Islam. Susahnya setengah mati, susah setengah mati. Siapa nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi masihkah kalian mengirim pesan kepada saya, Bang, ganti tema? Enggak bisa. Ganti tema gimana? Oh, ngomong sama orang Islam kok ganti tema? Siapakah nabi di tengah-tengah orang Israel? Nabi Adam. Jadi bagaimana teman-teman? Gak bisa. Kagak nyambung, mereka gak nyambung. Ayo silakan. Makanya saya bilang teman-teman, bukan saya nggak mau. Ada banyak ribuan tema yang cuman orang Muslim kapasitasnya nggak sanggup ke situ. Orang ditanya siapa nabi di tengah-tengah bangsa Israel sebelum Musa? Adam, jawabannya gimana? Gimana kamu mau lanjutin diskusi sama orang kayak begitu? Yang ada sakit kepala, sakit jiwa. Coba gimana coba? Lo selalu nyerang orang Islam lo. Beraninya di TikTok aja lo. Nah, kan kejangan. Begini, Ali Wafi. Kan kalau diskusi yang terbuka aja lah, Bang. Oke, begini, Ali Wafi. Ya. Anda sebagai Muslim, saya pastikan Anda tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Lo Saya sebagai kasih contoh manusia saja. harus menghormati. Sebentar, Lu saya sebagai kasih contoh manusia saja harus misalnya. menghormati. Nama Anda itu Jangan lo Ali sembarangan Wafi. bikin tema Sebentar, seperti Bang. itulah. Iya, Ali makanya. Wafi. Apa? Makanya lo kan harus menghargai. Kalau lo punya agama, orang Islam punya agama, punya Tuhan semua kan. Oh begitu.
Jadi kalau orang Kristen membahas agama Islam harus saling menghargai, begitu ya? Betul. Ya iyalah bang. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, Nah, soalnya gini bang, biar tidak ada kegaduhan antara. enggak, jauh dulu. Kalau orang Islam bahas agama Kristen gimana? Kenapa? Pura-pura budak. Udah di bawah dah. Udah mending tidur di bawah, di bawah. Aduh. Ya, itulah teman-teman ya. Memang berat teman-teman ya.